Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfiandri, Lutfia Widiasari Fadila, Siti Halimah, dan Asri Diani. Kali ini kelompok kami akan membahas hasil diskusi tentang motivasi kerja karyawan di PT Windika Utama Semarang. PT Windika Utama Semarang merupakan sebuah perusahaan perikanan yang menghasilkan produk berupa rajungan kaleng dengan sasaran pasar yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Nah, PT ini berdiri sejak tahun 92 dengan nama perseroan terbatas yaitu PT Windika Utama yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. Pada Januari sampai September 92, perusahaan telah menjalankan usaha di bidang supplier, fisheries, kontraktor, dan pengolahan hasil pertanian yang bekerja sama dengan PT Madewa Semarang. Namun, dilihat dari segi rutinitas penjualan, kurang memenuhi target anggaran perusahaan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pada bulan September tahun 92, perusahaan mencoba untuk melihat prospek hasil laut yang dipandang sebagai komoditas non-migas yang berlimpah di Indonesia dengan melakukan pengolahan sendiri dan mengelola hasil laut berupa ikan teri nasi yang berkualitas ekspor. Perkembangan selanjutnya, produk yang dihasilkan yaitu rajungan beku pada akhir tahun 95 dengan pertimbangan memanfaatkan hasil laut dan prospek pasar yang menguntungkan. Kemudian, pada tahun 97, akhirnya PT Windika Utama Semarang hanya memproduksi rajungan dalam kaleng dengan segala variasi produk sehingga hasil produksi dapat lebih optimal dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Adapun visi dan misi perusahaan ini yaitu pertama visinya sebagai raja perikanan dunia atau King of Fisheries in the World, lalu mempertahankan bisnis yang digeluti sampai ke anak cucu. Yang ketiga meningkatkan taraf hidup keluarga besar Windika Utama. Dengan misi yaitu menguasai bisnis perikanan di seluruh wilayah Indonesia sebagai langkah awal dalam rangka untuk ekspansi ke wilayah di luar Indonesia atau go internasional. Yang kedua, memperluas market dan meningkatkan volume penjualan ekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Struktur organisasi yang ada di PT Windika Utama Semarang ini dipimpin oleh Factory Manager yang membawahi 7 departemen dan ketujuh departemen itu dipimpin oleh seorang manajer yang dibantu oleh staf. Oh, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai upaya motivasi kerja karyawan oleh PT Windika Utama Semarang. Jadi, PT Windika Utama Semarang menginginkan agar para pekerja memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja, sehingga produktivitas perusahaan pun juga tinggi. Jadi, perusahaan melakukan upaya untuk memotivasi karyawan dengan berpandangan bahwa karyawan merupakan aset dan bukan merupakan alat. Berikut upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan manajemen yang berkelanjutan guna menumbuhkan, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi kerja dari karyawan. Yang pertama yaitu mengikuti aturan pemerintah dalam hal ketenagakerjaan secara penuh dan diterapkan serta dijalankan di seluruh lingkungan kerja PT Windika Utama Semarang. Hal ini bertujuan agar tidak ada laporan para karyawan tentang aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu, PT Windika Utama Semarang tidak hanya membayarkan gaji saja kepada para karyawan. Bahkan perusahaan ini memperlakukan kebijakan berupa uang makan dan uang transport kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan agar tercapainya motivasi kerja yang diinginkan serta untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Selanjutnya yaitu pemberian tunjangan sesuai waktu masa kerja karyawan. Jadi, perusahaan memberikan tunjangan kepada seluruh karyawan sesuai dengan masa kerjanya. Selain itu, perusahaan juga memberikan gaji khusus kepada setiap karyawan yang rajin bekerja dan melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja dari karyawan. Selanjutnya yaitu pemberian insentif kepada bagian-bagian atau unit-unit kerja tertentu karena mempertimbangkan tanggung jawab dan risiko tertentu. Jadi, perusahaan memberikan insentif sesuai dengan risiko dan tanggung jawab yang dihadapi oleh setiap karyawan dalam unit-unit atau bagian-bagian kerja. Kemudian yaitu pemberian fasilitas check up,
sekali dalam setahun kepada setiap karyawan. Hal ini bertujuan agar kesehatan karyawan terjaga, sehingga bisa meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, jika karyawan sakit, juga ditanggung oleh perusahaan dalam pengobatan sesuai porsi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, perusahaan juga melakukan rolling pekerjaan secara acak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kejenuhan dalam bekerja serta pekerjaan yang tidak monoton. Selanjutnya itu selain pemberian tunjangan hari raya yang sifatnya normatif, juga diberikan bonus kinerja sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan pekerja kepada perusahaan. Hal ini dapat memicu motivasi kerja karyawan perusahaan. Kemudian yaitu pengadaan rekreasi bagi seluruh karyawan setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan para pekerja perusahaan serta sekaligus refreshing. Kemudian yaitu perusahaan melakukan undian untuk pemberangkatan haji bagi setiap karyawan yang beruntung mendapatkannya tanpa memandang status maupun level di perusahaan. Perusahaan juga merayakan hari besar Islam guna menanamkan dasar keimanan kepada para karyawan agar senantiasa dekat kepada Tuhan, dan juga untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu PT Windika Utama Semarang juga memiliki program-program corporate social responsibility, yaitu antara lain sumbangan untuk pembangunan masjid, pengaspalan jalan, sumbangan untuk pengajian, pemberian daging kurban pada saat Idul Adha kepada kepada warga, dan tidak lupa juga untuk menarik pekerja dari lingkungan sekitar. Selanjutnya itu perusahaan memiliki sistem target dan pemberian reward bagi kelompok kerja yang dapat mencapai atau melebihi target yang ditentukan. Kemudian bagi kelompok karyawan yang tidak mencapai target juga diberikan perlakuan yang sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya itu perusahaan memberikan kriteria khusus secara periodik kepada karyawan terbaik atau teladan di setiap levelnya, serta juga diberikan penghargaan berupa piagam, uang, piala, dan lain-lain, serta pemasangan foto di ruang tamu perusahaan. Selanjutnya itu guna mempertahankan dan meningkatkan motivasi kerja, perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas kerja yang memadai dan memenuhi syarat, serta program asuransi yang meliputi kecelakaan kerja, pemeliharaan kesehatan, dan pensiun. Hal ini bertujuan agar karyawan tidak merasa khawatir mengenai keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Kemudian yaitu pemberian uang duka bagi setiap karyawan yang melahirkan atau orang tua atau keluarga yang meninggal dan sejenisnya. Hal ini bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan, karena karyawan bukanlah alat melainkan aset dari perusahaan. Selanjutnya itu perusahaan juga mendirikan koperasi melalui unit usaha toko dan simpan pinjam. Kemudian perusahaan mengadakan lomba dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar kebersamaan dan kekompakan kerja semakin kuat. Jadi semua program yang telah disampaikan menunjukkan bahwa PT Windika Utama Semarang tidak menganggap bahwa pekerja merupakan alat, melainkan sebuah aset. Selain itu, program yang disampaikan bertujuan agar para pekerja menganggap bahwa perusahaan merupakan rumah kedua, sehingga karyawan merasa betah dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja. Kepuasan terhadap motivasi kerja yang ditawarkan. Berdasarkan pengamatan dan observasi langsung yang dilakukan pada bulan Agustus 2006 di lingkungan pabrik PT Windika Utama Semarang, seluruh karyawan pada saat jam kerja bekerja semua sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jam kerja yang ditetapkan oleh pihak perusahaan yaitu hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore, hari Sabtu jam 8 pagi sampai setengah 3 sore. Selebihnya diperhitungkan lembur yang dibayar sesuai dengan ketentuan Departemen Tenaga Kerja. Efisiensi dan efektivitas kerja terlihat pada semua unit kerja, sehingga tidak kelihatan ada karyawan yang tidak bekerja. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan, diperoleh data sebagai berikut. Perusahaan melalui Departemen Personalia mempunyai beberapa saluran komunikasi guna mengetahui dan menyerap keluhan, kritik, dan saran dari seluruh karyawan. Antara lain, meeting koordinasi dan konsolidasi pada semua bagian dan departemen yang diselenggarakan secara periodik minimal 1 bulan 1 kali yang diikuti seluruh karyawan pada bagian tersebut dan dipimpin oleh supervisor.
Setiap minimal 2-3 bulan diadakan dialog dan konsolidasi yang dihadiri oleh seluruh manajer dan karyawan sampai pada level terbawah. Perusahaan menyediakan kotak saran yang boleh diisi oleh seluruh karyawan dan ditempatkan pada tempat yang strategis di pabrik. Adanya majalah dinding dan papan informasi yang berisi tulisan, saran, dan lain-lain dari karyawan dan informasi mengenai perusahaan. Dari berbagai alat saluran komunikasi tersebut, tidak pernah dijumpai ketidakpuasan karyawan, komplain yang serius atas kinerja manajemen perusahaan, bahkan isi dari saran, usulan, dan lain-lain merupakan dukungan dan beberapa masukan sangat positif guna kemajuan bersama. Perusahaan senantiasa menginformasikan perkembangan dan kondisi perusahaan secara kontinu kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali. Hal ini dimaksudkan agar karyawan merasa menjadi bagian dari perusahaan. Dalam hal ini, manajemen perusahaan sesuai dengan pendapat A.A. Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2001 yang menggunakan prinsip memotivasi kerja karyawan, yaitu menggunakan prinsip komunikasi. Berdasarkan cross-check dengan interview langsung dengan karyawan pada Departemen Produksi, Departemen Quality Control, dan Departemen Umum, rata-rata berpendapat mereka merasa sudah puas dan merasa cukup bekerja di PT Windika Utama Semarang. Dan ketika ditawarkan pindah ke perusahaan lain, rata-rata mereka menolak. Adanya berbagai kebijakan perusahaan yang ada dirasakan sangat menguntungkan karyawan. Karyawan siap bekerja baik dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berdasarkan data kepersonaliaan diperoleh angka sebagai berikut. Turnover karyawan 4-5% tahun 2005. Berdasarkan Departemen Personalia tahun 2006, absensi periode Januari sampai Juli 2006 bahwa dari kurang lebih 578 karyawan, rata-rata persentase kehadiran karyawan sakit 3,64%, izin 3,5%, dan alpa 1%. Rendahnya angka turnover dan cukup rendahnya intensitas ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alfa menunjukkan bahwa kinerja dan motivasi kerja yang tinggi. Selanjutnya ada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh PT Windika Utama terkait dengan motivasi kerja para karyawannya. Yang pertama, motivasi kerja para karyawan PT Windika Utama Semarang sudah cukup tinggi. Untuk itu, hambatan atau tantangan yang dialami oleh perusahaannya tersebut ialah bagaimana cara untuk meningkatkan dan mempertahankan motivasi kerja karyawan yang sudah cukup tinggi. Yang kedua, terdapat beberapa karyawan yang usianya sudah cukup tua sehingga tingkat produktivitasnya menurun akibat dari motivasi kerja yang rendah. Lalu yang ketiga, sehubungan dengan kesejahteraan karyawan terbagi menjadi dua, yakni bersifat normatif dan non-normatif. Bersifat normatif artinya prasyarat yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sedangkan non-normatif ialah pijakan oleh perusahaan yang tidak tertuang di dalam UU Ketenagakerjaan, namun diterapkan murni sebagai bentuk apresiasi bagi karyawannya. Lalu yang keempat, masih terdapat beberapa karyawan yang memiliki motivasi kerja yang cukup rendah dan tidak peduli akan visi dan misi dari perusahaannya. Hal ini bisa terjadi karena karyawan tersebut mempunyai permasalahan di luar pekerjaan yang akan berimbas kepada motivasi kerja karyawan tersebut di pekerjaan yang dikerjakannya, sehingga pekerjaan yang dikerjakan akan mengalami penurunan dan jika tidak segera diatasi, maka akan berakibat yang tidak baik bagi perusahaan itu sendiri, khususnya dalam produktivitas kerja. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja di PT Windika Utama Semarang sudah cukup tinggi. Pada intinya prinsip dan tujuan dari program-program motivasi kerja di PT Windika Utama Semarang ialah bagaimana menjadikan para karyawan-karyawannya sebagai aset atau bagian dari perusahaannya, bukan menjadi alat tenaga produksi. Tantangan yang utama yang dihadapi oleh PT Windika Utama Semarang dalam memotivasi kerja karyawannya ialah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan
meningkatkan motivasi kerja karyawan yang sudah terbilang cukup tinggi. Karena tingginya motivasi kerja karyawan bukanlah tujuan akhir dari manajemen perusahaan, melainkan sasaran dari berbagai usaha dan upaya program yang secara berkelanjutan diterapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.